Obsesi terhadap kulit putih di negara ini sudah lama menjamur lewat penjajahan politik dan kebudayaan yang pada akhirnya menjadi komoditas ekonomi, mudah untuk dimonopoli. Wajar jika iklan skincare tak pernah gagal mencuci otak kita. Ia dengan mudah menguasai alam bawah sadar, bahkan secuil kata, kulitmu gelap. Itu saja sudah cukup untuk melukis konotasi buruk di otakmu, sehingga kamu merasa jelek dan membuat sawo matang seolah abnormal. Sebagai orang negara tropis yang terkena matahari 12 jam setiap harinya, sebetulnya kulit sawo matang sudah yang paling ideal buat kita. Warna itu menandakan bahwa kulit kita punya zat melanin yang cukup sebagai tabir surya. Zat tersebut menjadi perisai alami dari sinar UV yang berlebihan, yang melindungi kita dari radiasi dan kanker kulit. Beda halnya dengan orang di belahan bumi utara. Kulit mereka putih karena kondisi geografis di sana tidak mendapat sinar matahari yang konsisten sepanjang tahun. Tubuh mereka memproduksi lebih sedikit zat melanin supaya bisa optimal menyerap sinar matahari yang jarang-jarang itu. Sang Maha Kuasa sudah mendesain tubuh kita sedetil mungkin untuk beradaptasi dengan alam sekitar. Beliau menciptakan semesta ini sangat beragam, pun dengan makhluk yang mendiaminya. Tapi kaum penjajah dan terjajah telah mengubah landscape keberagaman itu, entah secara sadar maupun tidak. Sebelum kolonial Eropa datang, penduduk negeri ini aman-aman saja dengan warna kulitnya. Tak perlu putih, yang penting sehat dan bersih. Mereka cantik dan tampan dengan standarnya tersendiri, tetap berkebudayaan dan artistik. Namun, setelah penjajah berkuasa, kaum pribumi menjadi bangsa kelas rendahan dalam struktur sosial yang hierarkis. Tentu saja, warna kulit sebagai identitas tubuh pun ikut terjebak di dalam struktur itu, seolah kulit gelap itu buruk dan putih itu baik. Sialnya, pikiran itu diamini oleh bangsa kita, sehingga mereka berusaha melakukan mimikri atau peniruan terhadap orang kulit putih. Oh ya, sekarang standarisasi kecantikan itu memang sudah tidak berkiblat ke barat, tapi ke Asia Timur, Korea mungkin lebih tepatnya. Mereka menjajah kita lewat dunia entertain atau katakanlah neokolonialisme. Orang biasa menyebutnya dengan gelombang Korea atau Korean Wave. Itu membuat anak bangsa kita terobsesi kepada idol-idol K-pop mereka, aktor-aktor drama mereka yang berkulit putih juga. Pola pikir masyarakat kita perihal pemaknaan semiotik atau simbolis sangat oposisi biner. Kalau putih itu baik, maka hitam adalah buruk. Begitupun sebaliknya, hitam selalu diasosiasikan dengan hal yang kotor, sedangkan putih dengan hal yang bersih. Padahal dunia tidak berjalan demikian. Barangkali mereka tidak tahu kalau berlian termahal adalah black diamond. Dan salah satu cairan kotor adalah keputihan. Standar itu malah semakin ditebalkan oleh para pebisnis skincare lewat wacana-wacana iklan yang memvisualisasikan orang berkulit putih. Bahkan ada anekdot lucu yang sebetulnya cukup miris. Nggak masalah nggak kebeli beras, asal kebeli skincare. Apakah bangsa yang sangat memuliakan padi ini sekarang sudah menghamba pada seonggok benda kimiawi? Lebih lucunya lagi, dunia skincare sendiri dewasa ini mengalami pergunjingan antara owner saling overclaim dan bunuh-bunuhan satu sama lain, saling suap dan membungkam. Dramatis, tapi tak penting sebetulnya. Ingat, tak ada yang salah dengan skincare selama tujuannya untuk merawat kesehatan kulit, bukan untuk mengkonstruksi standar kecantikan harus berkulit putih. Apalagi sampai mendiskreditkan sawo matang
Namun, terlepas dari itu semua, kami masih menyisakan pujian pada figur publik yang tetap tampil cantik dengan balutan kulit eksotisnya, seperti Erika Carlina, Marion Jola, atau Tara Basro misalnya. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang diasuh oleh matahari dan ibu pertiwi. Kitalah son and daughter of the sun yang seharusnya tidak takut kulit gelap. Kenapa harus ikut standar kecantikan bangsa lain? Bukankah lebih baik menormalisasi warna kulit asli kita?